Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga keadaan kamu di sana sehat, bahagia, dan semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk melihat energi seseorang yang saat ini berhasil membuat kamu jatuh hati ya. Seseorang ini yang berhasil untuk mengobarkan api cinta di dalam hatimu. Oke, kita akan cari tahu apakah dia punya perasaan yang sama, atau bagaimana penilaian dia dalam relationship ini, atau apa sajalah nanti ya perihal tentang dirinya yang terungkap melalui kartu orakel. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Energi dia seseorang yang telah berhasil untuk merebut hatimu. Oh, ya. Jadi ini dia kayak yang ngerasa kaget juga gitu ya, bahwa kok ada seseorang yang seperti kamu ini gitu ya hadir dalam hubungannya, hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Mungkin dia anggap bahwa kemarin-kemarin hari kalian ini paling-paling mentok-mentoknya hanya sebatas rekan kerja, hanya sebatas teman sekolah gitu ya, hanya sebatas antara penjual dan pembeli gitu ya, atau ya hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan lain-lain gitu ya. Jadi menurut dia ini di luar dari ekspektasi, ini di luar dari perhitungannya dia gitu ya, bahwa untuk saat ini kamu dan dia itu ternyata melebihi dari sangka atau praduganya dia itu aja gitu ya. Ternyata kok bisa jadi deket, kok bisa jadi akrab, kok bisa jadi intim, kok bisa jadi saling mencintai, mungkin begitu ya, saling tertarik, katakanlah dulu demikian ya. Kok jadi bisa saling tertarik nih gitu, di luar dari nalar gitu ya, di luar dari kebiasaan dia pula, barangkali seperti itu. Mungkin sangkanya dia, sampai sejauh mana sih bisa dengan kamu secara kamu ini siapa, aku ini siapa, kayak gitu ya. Tapi kenapa kok hari ini tuh jadi hubungan ini istimewa? Nah, di situ ya. Oke, baik. Kemudian jadi gini ya. Mungkin ini kalian belum saling ngomong nih. Nampaknya ini bisa hubungan-hubungan baru nih ya untuk beberapa. Kalian belum kayak yang saling mengutarakan rasa nampaknya. Iya nih, aku jatuh cinta sama kamu. Itu belum pernah terdengar oleh telinganya kamu, keluar dari tenggorokannya dia. Gitu kan? Dan begitu pula sebaliknya. Kamu mungkin pun belum pernah menyatakan bahwa iya, aku juga punya sesuatu nih, perasaan yang kayak berdesir di hatinya aku ketika kita berinteraksi, ketika kita bertemu. Ada kayak gejolak yang indah di dalam batinku ini sebab karena hadirmu dalam hidupku. Jadi jangan-jangan belum pernah saling ungkap ya, belum pernah saling mengungkapkan apa sebenarnya yang kalian rasakan gitu loh ya. Jadi masih hanya tahu-tahu sendiri aja. Hanya kamu dan Tuhanmu saja yang tahu. Begitu juga dia. Hanya dia dan Tuhannya saja yang tahu bahwa ada yang istimewa ya di hatinya kamu untuk dia, di hatinya dia untuk kamu. Nah, nampaknya kayak gitu. Jadi ini kayak cinta dalam diam. Tapi mungkin ya dari pandangan mata mungkin bisalah tertangkap. Cuman kan kalau belum diungkap, disuarakan, itu bisa datang keraguan gitu ya, apakah ini betul gitu ya. Nah, mungkin juga beberapa di sini ada yang merasa cemas juga
bahwa cintanya kepada kamu itu hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Jangan-jangan aku aja yang punya rasa sama kamu, tapi kamu di sana belum punya rasa ke aku. Nah, untuk beberapa ada yang punya pikiran demikian, gitu loh. Tetap ingin belakangan hari ini tuh kayak tetap ada keinginan untuk coba mancing kamu, ngomong lebih dalam lagi, ngajak kamu untuk terbuka tentang perasaannya kamu, gitu ya. Atau ngajak kamu ngomong untuk menyampaikan perasaannya dia. Sering sekali sekarang itu sudah datang gagasan itu ya di kepalanya dia. Hanya saja dia ragu-ragu. Apakah nanti kamu tuh kaget kalau dia bilang dia sayang sama kamu. Nanti kalau kamu kaget, nanti kamu malah bikin suasana dengan dia itu jadi kayak suasana janggal dan dia belum siap itu, gitu loh. Dia takut hal seperti itu tuh terjadi. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya sih lagi-lagi pengen kayak ngomong dari hati ke hati sama kamu. Tapi apa kamu sudah siap nggak nih? Gitu ya, ngomong dari hati ke hati ini. Karena di dalam diri ini kayak ngerasa tahu. Ini harusnya kalau dia cinta sama kamu atau kalau kamu cinta sama dia, harusnya ini dibincangkan, gitu ya. Terus baru disepakati apakah ini mau digarap dalam sebuah relationship, komitmen atau bagaimana nih. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini kamu sedang dengan orang yang dewasa, gitu ya. Kamu jatuh hati dengan orang yang dewasa, gitu ya. Orang yang nggak hanya cengengesan saja kalau punya rasa, kalau punya cinta, kalau punya rasa suka, gitu ya. Nggak yang mau hanya cengengesan saja, tapi ini seseorang yang kayak what next. Kalau memang ternyata kita satu frekuensi, terus ngapain ini, gitu. Kita mau godok apa nih? Kita mau ngulenin kue bolu apa nih, kan gitu ya. Nah, di sana jadi ada kok nampaknya ada energi yang dewasa ya dari seseorang yang berhasil membuat kamu jatuh hati ini. Nah, kita tapi dia ragu apakah kamu siap masuk dalam forum saling ungkap dan saling membincangkan ini atau tidak. Jadi ada pertanyaan dia di sana, kamu siap nggak nih terbuka untuk aku, gitu ya. Kamu siap nggak ini tidak malu-malu untuk menyatakan, kita saling menyatakan, gitu lah ya. Kita saling menyatakan rasa cinta ini. Nah, di sana. Oke. Berikutnya, so sweet. Kamu tuh indah banget luar dan dalam, katanya gitu ya. Kok kayaknya kamu tuh dia anggap tuh spesial, gitu ya. Dia anggap bahwa cantiknya kamu itu atau tampannya kamu itu tuh sesuatu yang itu pancaran dari dalam jiwanya kamu. Jadi dia melihat bukan hanya sekedar bagaimana caranya kamu bersolek, bagaimana caranya kamu berdandan, berpakaian, gitu ya. Tetapi seseorang ini tuh sudah meneropong kamu jauh lebih dalam, yaitu mungkin dia sering memperhatikan gerak-geriknya kamu, cara bicaranya kamu, gitu ya. Dan setiap aksi yang kamu lakukan, setiap tindakan yang kamu lakukan, setiap adanya obrolan antara kamu dengan dia perhatiin, wah, kok ini keren banget ya, gitu lah. Kok ini cakep banget, gitu ya. Kok ini kamu nih baik banget tuh orangnya, lembut hatinya, tegas pembawaannya, gitu ya. Jujur nampaknya, gitu loh. Care kepada lingkungan, gitu ya. Kamu nih kok kelihatannya tidak egois, kamu tidak pemarah, tapi di situ kamu nunjukin sikap sabar, gitu ya. Kamu cerdas, bukan hanya mengerti, tetapi kamu di situ tuh ada kecerdasannya. Nah, di sana ya. Jadi dia melihat inti dalamnya kamu, gitu. Udahlah, memang secara fisik nampaknya memang kamu ini seseorang yang menarik, gitu ya. Walaupun mungkin saat ini kamu bilang, aduh menarik apa Cece, ini loh sudah overweight, udah lewat nih dari
timbangan wajar 8 kilo, 10 kilo. Tapi ya itu kan menurut kamu, mungkin kamu tidak cakep posisinya hari ini. Tapi kan ya kecantikan itu apa tuh istilahnya? Relatif ya. Menurut kita ini biasa-biasa saja atau ini mengarah ke arah yang buruk. Bagi orang lain enggak. Ini istimewa, ini bagus. Gitu ya. Wah, ini sudah dengan gemuk. Orang kan tidak semua senangnya tuh yang langsing gitu ya. Ada beberapa tuh yang senang ya dengan bobot agak berisi gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya, atau mungkin kayak gini, kebaikan hatinya kamu itu melampaui dari sisi fisiknya kamu, atau sisi fisiknya kamu yang mungkin so-so lah gitu ya, itu bisa kayak terupgrade dengan lakunya kamu, dengan sifatnya kamu, dengan karakternya kamu, dengan pancaran karismamu, auramu yang menenangkan, yang menyejukkan. Nah, seperti itu ya. Mungkin kamu nggak ngelakuin apa-apa kepada dia, kamu kayak memperlakukan dia tuh biasa-biasa saja, walaupun pada kenyataannya di situ kamu tuh bergejolak cinta. Tapi beda loh, tindakan orang yang bergejolak cinta, ya, ketika melakukan sesuatu sama kalau ada orang yang kayak di dalam hatinya itu isinya benci, melakukan hal yang sama, itu tertangkap oleh dunia luar, oleh orang-orang, itu pasti beda banget, gitu loh. Ya, jadi di situ kayak pancaran hatinya kamu yang berbunga-bunga ke dia terpancar secara otomatis. Nggak mesti kamu tuh kayak actingnya mesti beginilah, mesti gitu repot mengatur-ngatur gerak-geriknya kamu, gitu ya. Cukup hanya dengan kamu menyadari bahwa kamu cinta sama dia, kamu menikmati perasaan cinta dari dalam dirimu, itu memang secara otomatis kita tuh cantik dan menarik, itu udah pasti. Makanya ya ada beberapa tuh ujar-ujar yang bilang kalau orang udah punya pasangan pasti dikejar-kejar. Waktu jomblo aku nggak ada yang ngejar, begitu aku sudah punya pasangan baru banyak pengagumku. Lah karena itu terpancar dia perasaan bahagianya kita, perasaan senang gitu ya, perasaan cinta terpancar ke wajah, ke tubuh, ke vibrasi, dan itu akan menarik pengagum-pengagum yang membutuhkan cinta gitu loh. Nah di sana, jadi begitulah kamu. Mungkin kamu bilang aku biasa-biasa aja sih, aku cenderung pemalu kok, gara-gara aku tuh cinta sama dia aku malu gitu. Tapi ya tindakannya kamu itu misalnya hanya dengan lirikan matanya kamu, tapi udah bikin dia happy gitu loh ya. Nah di sana. Apalagi mungkin kamu kayak ngasih gift kecil ke dia, menurut kamu itu kecil, tapi dia tangkap itu esensi dari pemberian itu tuh apa. Nah di situ ya. Oke, baik. Jadi ini seseorang yang mengagumi dirimu luar dan dalam, dari yang tertangkap oleh indera fisik sama tertangkap oleh batin gitu ya. Nah kamu indah, kamu indah. Iya aku nih cinta kamu, katanya. Aku cinta kamu, tapi aku pun kayak yang bingung juga kayak gimana ya caranya menunjukkan cintaku ini dengan baik dan benar ke kamu. Jangan sempat aku nih cinta sama kamu tapi bikin kamu tuh lari, bikin kamu tuh kabur, bikin kamu tuh nggak nyaman. Nah jadi kan seseorang ini kan mungkin tidak merasa begitu yakin ya bagaimana perasaannya kamu ke dia, makanya dia bilang, maukah kamu kita saling omongin tentang rasanya kita ini, gitu ya. Berarti kan di situ dia kayak tahu nggak tahu kan gitu ya. Nah, namun kalau dia tuh udah memastikan banget ini nih cinta sama kamu, gitu ya. Aku nih yang bernama si Anu nih, ya, bernama si Polanin ini cinta sama kamu, gitu. Tapi gimana ya cara menyampaikan cintaku ini tuh dengan tindakan yang bikin kamu tuh nyaman. Karena kan sekarang ini kan kalian kan nggak ada ngomong rasa, jadi ya meraba-raba, namanya orang meraba-raba, ya takut kepentok, takut salah, takut keliru, gitu kan? Nah di sana, jadi dibilangnya ini sebenarnya besar nih loh perasaan sayangnya aku sama kamu, ketertarikannya aku nih ke kamu nih besar sekali.
Tapi kadang-kadang aku nih merasa canggung bagaimana harus bersikap ketika ketemu sama kamu. Menyatakan dengan baik dan benar, lagi-lagi ya, menyatakan baik dan benar. Perasaanku ini ke kamu itu piye carane gitu. Aku bingung gitu loh ya, aku bingung. Nah, jadi ada beberapa mungkin agaknya di sini merasa bersalah juga ya. Kadang-kadang dia mau menghindari kamu gitu ya. Misalnya yang selama ini dia sering chatting kamu, halo kamu apa kabar, kalian deep talk gitu ya. Sorry, bukan deep talk, tapi yang kayak obrolan tuh santai, ringan tapi panjang. Tapi kemudian dia bisa aja kayak nggak menghubungi kamu seharian gitu ya. Kemudian dia hubungi kamu lagi esok lusa entah kapan gitu ya. Jadi kadang-kadang dia tuh yang kayak bilang, ini tuh gara-gara sebenarnya hatiku ini ya, itu kayaknya mau tuh kita tuh chattingan dari pagi jumpa pagi, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan gitu ya. Maunya hatinya aku tuh kayak gitu, inginnya egoku tuh kayak gitu. Tapi aku ndak yakin apakah kamu mau yang seperti itu gitu loh. Makanya kalau aku tuh akhirnya memilih untuk kadang-kadang membatasi dengan kamu, karena aku cemas ketika kamu tidak nyaman kamu akan menghindar, terus aku nanti patah hati dong. Nah di situ ya, kadang-kadang aku memilih untuk diam gitu, kadang-kadang aku memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman gitu ya, atau kerjaan atau apa gitu. Itu hanya kayak pengalihannya aku biar nggak ngegangguin kamu. Nah di situ ya. Mau disampaikan dari bibir ini langsung, takutnya kamu tuh gentar gitu ya, bahwa aku cinta, bahwa aku sayang sama kamu. Nah jadi ada kayak posisi kayak ulat keket gitu ya, nggak mau jadi kayak resah gitu, jadi kayak yang gelisah gitu lah. Nah diungkapkan sekarang, nanti kamunya nggak siap lari, nggak diungkapkan takut juga kalau ternyata kamu tuh nanti akan diambil orang gitu ya. Nah di sana dia nampaknya memang butuh dikomunikasikan ini. Oke. Nah, jadi ini seperti Mari sampaikan barusan ya, jangan-jangan ada yang saat sekarang tuh dia lagi diam gitu, atau bahkan mungkin kamu yang diam di sana ya, atau mungkin kamu yang diam, bukan bahkan. Mungkin saat ini kamu yang lagi posisinya diam ke dia. Jangan-jangan ya sama-sama aja, kamu pun bingung juga ekspresinya, dia pun juga mentok dalam bingung mau mengekspresikan perasaan sama kamu gitu ya. Jadi ada beberapa yang belakangan ini kalian ini lebih cenderung banyak tidak berkomunikasinya, beberapa terputus komunikasi, tak ada pertemuan gitu ya. Jangankan pertemuan, chattingan pun sudah tidak gitu. Di sana dia tersiksa, di sana dia lagi posisinya nggak enak hati. Entahlah kalau kamu, tapi kalau dia di sana seperti itu, ini adalah rasa kayak kangen gitu ya, kangen, mau maju takut, jangan-jangan memang kamu lagi butuh untuk sendiri, jangan-jangan memang kamu sibuk, jangan sempat aku nih ngeganggu kesibukan kamu. Itu kan jadi banyak tuh, jangan-jangan kan gitu ya, nanti salah nih, nanti keliru nih gitu. Tapi pengen ngobrol sama kamu, pengen bicara sama kamu, pengen interaksi sama kamu hari ini dianya. Nah gitulah ya, rindu banget mau ngobrol sama kamu. Nah gitulah, ingin bertemu jika memungkinkan ya, jika memang kebiasaan kalian dari kemarin-kemarin itu meluangkan waktu entah weekend entah kapan, hanya sekedar ngobrol di kafe kah, ngabisin waktu 2-3 jam gitu ya. Jadi ada keinginan kayak, aku pengen loh yang kayak kita kemarin itu, walaupun di situ mungkin pembahasannya hanya pembahasan tentang pekerjaan kah, hal remeh-temeh tentang orang lain gitu ya, tentang peristiwa, tentang kejadian gitu ya, belum yang menyentuh ranah lebih deep gitu ya, belum pernah deep talk tentang dirimu dan dirinya. Tapi kok dengan membicarakan perihal cuaca yang lebih sering panas kayak nerakanya gitu ya,
atau membincangkan tentang rekan kerja yang nyebelin gitu ya, membincangkan tentang apalah gitu ya, yang remeh-temeh, yang receh gitu ya. Tapi itu kok kayaknya indah banget dan aku pengen tuh ngulang yang kayak kemarin. Nah di situ, walaupun ketemunya mungkin hanya 15 menit, 20 menit, tapi di situ ada saling lempar senyum, ada saling menggoda, kok kayaknya aku rindu itu gitu ya. Aku pengen dengar suaramu, aku pengen ngelihat kamu, aku pengen ya ngelakukan sesuatu lah dengan kamu, walaupun itu waktunya hanya singkat saja, hanya sebentar aja, tapi aku ingin. Nah di sana dianya ya. Oke, baik. Kartu terakhir di sini. Iya. Jadi memang untuk saat ini lagi-lagi ini jangan-jangan energinya energi cewek ini, jangan-jangan ya. Atau energinya tuh lebih banyak ke feminimannya dia, jangan-jangan gitu. Jadi ini ada ego malu ya. Di sini tuh ada ego yang malu banget gitu. Malu untuk kayak bersikap jantan di situ, bersikap belak-belakan kayak ngajak kamu untuk saat ini ya, apalagi kalau kalian ini diam-diamannya sudah katakanlah 2-3 minggu. Jadi kayak dia tuh, aduh ini gimana nih gitu ya. Nanti aku datang duluan ke kamu, nanti kamu GR. Nanti kamu, bukan GR ya, tapi kayak yang nanti aku datang ke kamu, terus sambutanmu nanti nggak enak, aku malu. Jadi aku kayak kegeeran sendiri sama kamu, kelihatan aku kegeeran sendiri sama kamu. Aku malu, nggak maco banget, nggak keren banget gitu lah ya. Nah jadi kayak ada pride, ada harga diri yang menurut dia ini harus dijaga dalam hubungan kamu dengan dia ini. Nah gitu ya. Jadi dia tuh kayak takut terlukai harga dirinya. Gitu lah. Takut dicuekin sama kamu. Kalau dia misalnya memulai untuk chattingan sama kamu. Malu gitu loh, takut malu gitu ya. Nanti aku nggak kuat gitu. Kalau tiba-tiba ketika aku ngechatting kamu tidak respon atau datang pertanyaannya kamu, kenapa chatting gitu. Jadi kayak ngerasa nanti aku nih gimana gitu ya kalau untuk memulai percakapan lagi dengan kamu. Padahal pingin. Nah gitu lah. Tapi jaim, itu dia ya, cukup jaim ini orangnya. Aku pingin tapi aku jaim, jaga image. Aku nggak mau dilihat murahan sama kamu. Aku nggak mau kelihatan menggebu-gebu ke kamu. Gitu lah. Aku juga nggak kuat kalau kamu memperlakukan aku tuh tidak seperti yang aku harapkan. Sangka-sangkanya aku nanti kalau aku chatting kamu, sangkanya aku nanti kamu tuh bakalan seneng, happy. Gak taunya nanti kamu ngerespon aku dengan diam. Ya, atau lama ngerespon chattingannya aku. Aduh, gimana kali aku ini gitu ya, nggak ada kali mukaku gitu. Nah jadi dia demi menyelamatkan mukanya dia gitu ya, demi kayak membuat dia tuh tidak malu, tidak turun harga dirinya, tidak tercoreng harga dirinya. Maka saat ini dia kalau mari lihat sih lebih kayak udahlah, pada pengen nih ketemu sama kamu, pengen nih ngungkapin rasa sama kamu. Namun agak gentar di situ. Nah di sana, ya. Memang sih mungkin kamu butuh juga ya men-trigger seseorang ini ya, biar kalian saling-saling ungkap lah. Biar juga ini hubungannya tuh jelas. Ini mau digarap apa mau kayak gimana ini nih? Daripada sama-sama tersiksa seperti ini gitu loh. Ini kan tersiksa ya. Kalau kayak mendam-mendam rasa itu kan tersiksa. Pengennya tuh kayak orang yang jatuh cinta itu kan pengen bersama dengan orang yang dia cintai, pengen menyatu dengan orang yang dia cintai. Nah di sini tuh rasa ada, tinggal menyatunya yang belum.
Nah itu kan bikin gimana gitu ya, siang malam tuh bisa nggak enak, aktivitas-aktivitas rutinitas itu bisa kayak terganggu lah sedikit karena pikirannya terlempar ke dia, moodnya bisa goyang karena membayangkan tentang sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini gitu ya. Jadi kalau saling terbuka di sini, apalagi kalau kamu tuh cowok ya, mana tahu ada yang lagi ngeliat video ini tuh cowok, ya udah dipancing manis aja dia, nanti kelihatan kok, keluar kok gitu. Begitu kamu bilang kamu punya rasa spesial untuk dia, itu seharusnya sih disambut ya, disambut dengan pengungkapan yang sama juga dari dia, karena ini dibilangnya kamu siap nih kalau kita ngomong perasaan nih gitu ya. Jadi tinggal dipancing saja. Kalaupun dia ini cowok, ya nggak ada salahnya juga kamu pancing-pancing manis lah, pancing-pancing elegan lah, walaupun kamu cewek gitu ya. Kayak itu kan saya rasa keahliannya kita ya sebagai cewek ya, ngorek-ngorek gitu ya. Nah gitu kan di sana. Jadi tinggal dipancing aja biar go ini hubungannya, biar set ini ya hubungannya antara kamu dengan dia, biar digarap. Jangan-jangan memang ini nanti calon suami atau istri masa depannya kamu, jangan-jangan seperti itu ya. Apalagi untuk kamu yang udah jomblo akut ya, ayo semangat yuk, bisa, kamu bisa. Oke, baik, karena di sini kan bukan kamu aja yang punya rasa, dia pun punya rasa, dia tuh pun punya cinta sama kamu. Ya udah gitu loh ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya untuk nyari tahu apakah pembacaan ini energimu dengan dia atau bukan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak, bisa ini inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, namun juga bisa zodiaknya dia ya. Oke, baik, di sini mari akan mulai dari inisial N, Nigeria, kemudian ada nada, ada nanti, ada nurut gitu ya. Baik, kemudian di situ ada inisial D, ada dalam, ada duri, ada durian ya. Kemudian B, inisial B, bulan, bintang, buku, baris ya. Berikut di situ ada inisial C, ada cumi-cumi, ada canda, ada cantik, ada catur ya. Oh, itu aja untuk inisial. Baik, inisialnya hanya 4. Masuk kita ke zodiak. Pisces hadir di sana, Taurus hadir, Sagittarius hadir, Capricorn hadir, dan berikut ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.